Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan unzila fihi al-Qur'an, alladzi ja'ala Ramadan unzila fihi lailatul qadr, alladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah wa syahrus siyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia rasanya, lega rasanya, gembira rasanya setelah beberapa saat yang lalu kita menyelesaikan puasa Ramadan pada hari yang ke-8 versi Ru'yatul Hilal dengan dasar Imkanur Ru'yah. Tapi kalau yang menggunakan dalil hisab dengan dasar Wujudul Hilal, maka hari ini adalah hari yang ke-9. Jadi ada perbedaan kemarin startnya. Versi Ru'yatul Hilal adalah hari ke-8, versi hisab hari yang ke-9. Saya tidak tahu kalau versi KPU. Siapa tahu bertambah 01. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dihadirkan oleh Allah sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Diperkuat lagi dengan penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman, puasa yang dilaksanakan karena ikhlas, iman yang pada akhirnya akan membuat semua amal kita, kecil besarnya, sedikit banyaknya, ditampakkan atau disembunyikan, dicerita atau sengaja kita tahan, akan diterima oleh Allah ketika itu dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pengen berjumpa dengan Ramadan. Semua orang pengen hadir di masjid ini dalam rangka sholat tarawih. Semua orang pengen buka, pengen sahur, pengen puasa. Tapi takdir Allah berkata lain. Sering saya mengulangi bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana berpadunya dua perasaan. Ada perasaan bahagia, kenapa? Amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ada juga perasaan sedih ketika kita menengok ada kursi yang kosong dalam kehidupan rumah tangga kita.
tahun lalu bapakku di sini sama-sama ka sahur, sama-sama ka buka kosong kursinya. Tahun lalu sama-sama ka anakku, sama-sama ka istriku, sama-sama ka suamiku. Rawi kursinya sama-sama ka pergi sholat tarawih. Tahun ini tidak ada. Maka bersyukurlah kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan ini. Umur itu sebuah nikmat terbesar yang sangat mahal. Saya beberapa hari yang lalu membaca kisah. Ada seorang kakek-kakek tua di Arab. Ketika dia bekerja kemudian terjatuh karena mengalami sesak nafas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana oleh dokter dikasih oksigen bantuan pernafasan. Kurang lebih 24 jam kemudian sang kakek dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Pada saat mau pulang, tiba-tiba sang dokter bilang, kakek sini dulu. Kenapa? Tidak ada makan siang gratis, Pak. Bayar. Kan gitu. Berapa, Dok? Disodorkan kwitansi bahwa penggunaan oksigen selama 24 jam Bapak dikenakan biaya 600 real atau 2,4 juta dengan kurs 4.000. Ketika sang kakek menyaksikan kwitansi pembayaran 500 real, sang kakek meneteskan air mata dan menangis. Dokter kemudian bertanya, kenapa menangis, kek? Terlalu mahal. Dia bilang, kakek bukan itu, Dok. Apakah kakek tidak sanggup membayarnya? Nanti kami gratiskan. Bukan juga karena itu, Dok. Lalu kenapa kakek menangis? Sang kakek mengatakan, coba pikir baik-baik, Dok. Saya dikasih oksigen selama 24 jam atau 1 hari. Saya harus bayar 600 real atau 2,4 juta. Berarti dalam 1 bulan saya harus bayar 72 juta. Dalam 1 tahun saya harus membayar 864 juta. Umur saya 78 tahun, Dok. Sementara tiap hari saya menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah gratis. Tiap hari saya menghirup udara yang diberikan oleh Allah tidak pernah bayar. Sementara ketika saya ingat, Dok, masih banyak kewajiban yang saya tidak lakukan. Masih banyak sholat yang saya tinggalkan. Masih banyak larangan yang saya kerjakan. Masih banyak maksiat yang menemani perjalanan hidupku. Itu yang buat saya menangis, Dok. Terlalu banyak nikmat dan kasih Allah kepada hidupku. Tapi terkadang saya enggan untuk bersyukur kepada Allah. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah sebagai cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Sehingga jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini tidak dengan meningkatkan kualitas ibadah. Saya bilang sama anak remaja, kalau cuma sekedar menunggu masuk berbuka, ya Allah. Kan biasa kebiasaan generasi muda kita begitu, Pak. Menjelang buka baku janji, nanti sore kita buka di kafe, nah iyo. Kumpul, Pak, 5:30. Nunggu waktu berbuka, habis buka lanjut makan sampai jam 10 berbubar. Gara-gara nunggu buka puasa, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat tarawih. Pada Allah mendatangkan Ramadan, terlalu banyak kesempatan yang bisa kita gunakan. Dan saya mencoba mengangkat satu amalan. Bahwa pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diperintahkan oleh Allah untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa Ramadan itu dikatakan bulan yang mulia? Yang pertama, karena di dalamnya ada sholat tarawih yang tidak terdapat di luar daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, karena pada bulan Ramadan itu juga Allah turunkan ada satu malam ia daripada 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar, yang tidak diturunkan kalau bukan pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu menjadi mulia karena pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Makanya sekalian bahagia, Al-Quran yang kita pegang itu disebut dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran artinya bacaan, Al-Karim artinya paling mulia. Tidak ada bacaan yang paling mulia kecuali bacaan Al-Quran. Tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali ucapan membaca Al-Quran. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali membaca Al-Quran. Sehingga sangat disayangkan kalau bulan Ramadan kita lewatkan tanpa pernah bersentuhan dengan membaca Al-Quran. Kan kata Nabi, di luar Ramadan kita membaca satu huruf 5 pahala. Tidak dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dalam keadaan berwudu, satu huruf 10 pahala. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan ketika kita baca dalam bulan suci Ramadan, maka dikali 100 sama dengan 1000 kebaikan kita dapatkan per bulan. Satu huruf 1000 kebaikan kita dapatkan. Makanya Nabi mengatakan, amalan ibadah yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Salat 27 kebaikan. Tapi kalau bacaan Al-Quran, Masya Allah, tidak bisa kita hitung, Pak. Kenapa? Tidak ada orang yang baca Al-Quran satu huruf, Pak. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Tidak mungkin, Pak. Tidak. Pasti minimal satu ayat kita baca. Minimal satu ayat kita baca. Maka itulah ibadah terbesar. Ya. Dan keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat. Bapak dan Ibu sekalian, di dunia, Pak, jarak matahari dengan bumi ini, Pak, ratusan ribu kilometer, Pak. Dijemur pakaian pagi, sore kering, Pak. Pada ratusan ribu kilometer. Ya. Sementara di yaumil mahsyar nanti, penjelasan hadis mengatakan bahwa semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian Allah letakkan matahari di atas sejengkal kepala manusia. Di atas sejengkal kepala manusia. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang menolong mereka. Al-Quran memberikan syafaat, payung kepada mereka. Dan yang kedua, Al-Quran itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Ya. Makanya kita perbaiki, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, menemani kita alam barzah itu ada 3. Yang pertama salat, yang kedua Al-Quran. Dan orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka nanti ketika di alam barzah akan diperdengarkan kembali bacaannya. Makanya perbaiki bacaan, tak? Ya, perbaiki bacaan, kan enak toh, Pak. Kalau begitu alam barzah kita dengar, weh, bagus memang toh, ternyata mengajiku di. Tapi kalau tidak pernah toh diulangi, ya masalahnya kita ini pernah tamat, Pak, pernah. Waktu naik kuda dulu. Ya. Tapi kan sampai sekarang tidak pernah kita ulangi lagi, Pak. Ya. Pisau saja kalau digosok tajam kemudian disimpan, Pak, lama dipakai tumpul juga, apalagi otak. Ya. Sore imam besar mengatakan, aku suatu hari menghafal Al-Quran 30 juz. Ketika aku ke pasar kemudian melihat betis perempuan pulang, Pak, hilang 5 juz. Bayangkan itu hebatnya, Pak. Orang dulu, Pak, pergi pasar, Pak, lihat betis hilang 5 juz. Kita, wah, saya hebat, Ustaz, tidak ada yang hilang. Ya, memang tidak ada dihafal, bagaimana mau hilang? Saya, Ustaz, buka lagi betis, di atasnya betis tapi tidak hilang hafalanku. Ya, Pak, tidak hilang memang, Pak, tidak ada dihafal. Kemuliaan Al-Quran adalah luar biasa. Dia menjadi teman kita di yaumil mahsyar. Dia menjadi teman kita di alam barzah. Dan dia memberikan kebaikan yang sangat sempurna dalam kehidupan. Sehingga pada bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian bahagia, mari kita sempatkan waktu.
Kita ini mohon maaf, ya. Lihat HP Pak, ya Allah, berjam-jam bisa Pak. Ya, nonton YouTube itu ada deh, sampai tegang ya leher Pak. Ya, nonton TikTok itu sampai tegang leher bisa. Ya. Tapi kenapa pada saat membaca Al-Quran menjadi malas? Membaca Quran kita kehilangan gairah, kita kehilangan semangat. Ya. Pada Quran akan berikan cahaya dalam kehidupan kita. Apatah lagi pada bulan suci Ramadan. Ya. Saya Jumat kemarin, ya, saya kebetulan tiap hari Jumat kuliah online khusus tahsin Quran. Ya. Saya dari Sudan, Syekh Muhammad tadi nanya saya, Man, kamu kalau Ramadan biasanya target berapa khatam? Saya bilang, ya minimal 3 Syekh. Dia bilang, sudah, tidak usah sampai 3, maksimal 2 saja, atau 1 mau. Kenapa dikurangi? Nah, biasanya orang itu berburu supaya banyak. Dia bilang, kurangi, kejar target khatamnya, tapi perbaiki bacaannya. Perbaiki tartilnya. Kenapa? Lebih baik pelan tapi benar bacaan kita daripada cepat tapi kemudian salah. Saya bilang, wah luar biasa, terima kasih saya bilang. Ya, artinya bahwa pada bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Apalagi Al-Quran itulah zikir terbaik. Zikir terbaik bagi kita. Ya. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ada 3 yang menemani kita nanti dalam pada saat yang pertama sholat, yang kedua kalimatan, ada 2 kalimat habibatani ila rahman. 2 kalimat ini paling dicintai oleh Allah, paling suka didengar oleh Allah. Khafifatani fil lisan, sangat mudah untuk diucapkan, tidak berat, tidak susah, tidak bikin bengkar bibir. Tidak sampai juga 3 detik, mudah sekali kita ucapkan. Tapi thaqilatani fil mizan, kata Nabi, sangat berat dalam timbangannya. Bahkan apabila 2 kalimat ini diletakkan di mizan sebelah kiri, kemudian semua amal kita letakkan di mizan sebelah kanan, demi Allah masih lebih berat 2 kalimat ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak sampai 3 detik Pak. Dan tahukah Bapak dan sekalian bahagia, di mana kalimat itu diucapkan? Pada saat sholat, pada saat ruku dan sujud. Dalam ibadah sholat hanya ada 2 gerakan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ruka'an sujjadan. Tahiyat tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Hanya ruku dan sujud, dan di tempat itulah kita menyebut 2 kalimat tadi. Bayangkan Pak, kalimat yang paling mulia diucapkan pada tempat yang paling mulia, dalam ibadah yang paling mulia, dalam bulan yang paling mulia. Wah, luar biasa. Berapa kebaikan yang kita dapatkan itu? Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Termasuk sekalian bahagia. Kita dalam kehidupan kita mau tidur, ya usahakanlah zikir itu. Cuma kita ini karena kebiasaan ya. Habis makan sahur tidur. Padahal bilang Nabi, tidur yang paling buruk itu adalah tidur sesudah sahur. Itu tidur yang paling buruk. Kenapa? Susah bangun. Banyak orang kalau habis makan sahur kemudian tidur, begitu jam 7 bersadar, astagfirullah, belum pak sholat subuh, dia mau ke istighfar. Sengaja memang toh. Mau tahu kalau perut ini kenyang Pak, ini mata berat. Mata berat. Kita habis makan sahur tidur sampai jatuh-jatuh itu rokok. Mohon maaf rokok. Kita Masya Allah. Makanya saya bilang Indonesia ini luar biasa Pak. Dikasih bangun sahur jam 3. Memang jam 3 makannya. Cuma rokoknya itu nanti mati kalau imsak. Itu kemudian membuat kita pakai imsak. Kan begitu Pak. Arab Saudi kan dapat imsak. Madinah itu kalau bulan Ramadan 2 kali azan. Azan pertama tanda masuk makan sahur. Azan kedua, ketiga azan subuh, waktu subuh masuk.
Ya, tapi enak dia karena ya itu tadi. Makannya roti, minumnya susu. Jadi biar sementara minum susu, azan, telan, selesai urusan. Kita tidak, Pak. Jangan sampai azan masih sepotong di Samsu. Wah, mau dibuang sayang boleh 5.000 per batang ini ya. Terakhir Bapak dan sekalian bahagia, kisah penutup ya. Di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia malam itu ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga bulog. Ya, gudang dolok, gudang beras lah sekarang gitu ya. Kata Nabi, Abu Hurairah, malam ini Anda jaga. Siap ya Rasulullah. Tengah malam sekitar jam 1 masuk seorang pencuri. Maka Abu Hurairah dengan kecekatannya berhasil menangkap pencuri itu. Wah, Anda saya tangkap dan besok saya akan lapor kepada Rasulullah. Kata pencuri itu, ya Abu Hurairah, lepaskan saya. Kenapa dilepas dan mencuri kok? Saya mencuri karena miskin betul saya. Tidak ada makanan. Tidak dapat tong serangan fajar. Jendal pembeli berasku. Lepaskan saya. Ya. Karena kasihan Abu Hurairah akhirnya dilepas. Besok pagi dia melapor, ya Rasulullah. Tadi malam ada kasus pencurian. Jadi saya sudah tangkap. Mana orangnya? Saya lepas. Kenapa mau lepas? Nabi, kasihan tidak ada makanannya. Makanya saya lepas. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, kau lagi piket nanti malam. Kenapa? Datang lagi itu pencuri yang sama. Lah, tidak Nabi, tidak datang lagi itu nanti malam. Malamnya Abu Hurairah piket kembali dan tepat jam 1 masuk lagi pencuri yang sama. Kembali Abu Hurairah menangkapnya. Nabi bilang, bos, ku tangkap kok. Ini sudah kedua kalinya. Besok pagi Anda saya hadapkan kepada Nabi dan Anda mendapatkan hukuman. Kata pencuri tadi, Abu Hurairah, lepaskan saya. Apalagi alasanmu? Saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Ini mencuri terakhir ini. Pokoknya berjanji, Kak. Saya tidak akan mencuri sampai saya mati. Betul kok? Betul ini? Oke. Kalau Anda sudah berjanji, pulang. Besok pagi melapor lagi. Kata Nabi, bagaimana bro? Aman. Aman apa Nabi? Betul kita bilang datang lagi tadi malam. Jadi, kutangkap mana orangnya? Ku lepas lagi. Nah kenapa mau lepas? Nah sudah 2 kali itu. Bilang Nabi, dia sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk selama hidupnya. Tidak akan muncul lagi itu Nabi. Kata Nabi, Abu Hurairah, nanti malam kau piket lagi. Kenapa Nabi? Datang lagi pencuri yang sama. Tidak Nabi, pas sudah berjanji tadi malam. Enggak, tunggu nanti malam. Datang lagi itu. Malam lagi kembali piket Abu Hurairah. Tepat jam 1, masuk lagi pencuri yang sama. Itu orangnya. Ditangkap Abu Hurairah. Bos, nalim alasan bos. Ini sudah 3 kali ini. Kata pencuri Abu Hurairah, lepaskan saya. Kenapa lagi lepas? Malam pertama saya lepas karena miskin, tidak ada apa-apamu. Malam kedua tadi malam kau sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah malam ini kau minta lepas lagi ya? Saya minta lepaskan lagi. Apa alasanmu? Begini. Kalau kau lepaskan saya akan ajarkan kepadamu satu amalan. Yang apabila engkau mengamalkan itu, maka Allah akan melindungi dirimu, melindungi keluargamu, dan semua harta kekayaanmu. Yang penting lepaskan saya. Betul ini janji kan ini. Tidak percaya, 2 kali membohongi kak. Betul Abu Hurairah. Kalau kau lepaskan saya akan ajarkan kepada kamu satu amalan. Pikir-pikir bilang, ayo deh, daripada tiap malam pikir kak terus. Ayo, deal. Ajarkan saya, kemudian saya lepaskan. Begini, apabila engkau malam hendak tidur, sebelum engkau meletakkan kepalamu di atas bantal, hendaklah engkau membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sampai selesai. Kalau engkau baca ayat itu, Allah jaga dirimu, Allah jaga keluargamu, dan Allah jaga semua hartamu. Dari semua apa. Tapi itu pencuri dulu. Ya, sekarang tidak mampu Pak. Nah biar sudah kau baca, tetap kunci juga lehernya motor. Ya. Karena biar kau baca 10 kali, kau tidak mau kunci hilang itu Pak. Ya. Besok pagi lapor kepada Nabi, betul Nabi apa kita bilang tadi malam. Datang lagi. Jadi, mau tangkap. Mana orangnya? Ku lepas. Kenapa mau lepas?
Bilang Nabi, diajarkan kepada saya satu amalan. Apa itu? Saya disuruh membaca ayat kursi. Kata Nabi, betul apa yang dia sampaikan itu. Walaupun sebenarnya dia itu seorang pembohong. Kenapa bisa? Memang siapa dia ya Rasul? Dia itu adalah iblis yang datang ingin menguji imanmu. Terus kayak bahagia inilah bulan suci Ramadan, jangan sampai kita lewatkan. Ya. Apalagi habis sahur tidur, nanti bangun siang, jalan tidur lagi. Kemudian ada anak muda tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz puasa aku? Kenapa? Habis makan sahur saya tidur Ustaz, nanti bangun menjelang buka. Saya bilang, itu bukan tidur dek, tapi latihan mati. Masa orang tidur habis sahur sampai bangun buka, lewat-lewatmu itu. Ya. Artinya rugi rasanya kalau Ramadan kemudian hanya kita yang halal yang tidak bermanfaat. Sekian beginilah apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.